Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Fans pemburu roh terkutuk sila merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Yuji dan Megumi yang berhasil mengalahkan Awasaka, sang pengguna kutukan penjaga tirai. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 98 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 98 ini, Yuji dan kawan-kawan telah berhasil menghilangkan tirai yang mengurung wilayah Shibuya. Di sisi lain, Toji lepas kendali dan membunuh tuannya sendiri. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 98 kali ini adalah Insiden Shibuya bagian ke-16. Di awal scene, kita diberikan dua segel paku yang dihancurkan oleh Yuji dan Megumi. Kejadian itu membuat tirai yang membelenggu di distrik Shibuya terbuka. Waktu menunjukkan pukul 10:04 malam. Di rute Metro Express nomor 3, jalur Shibuya, ada Yuji dan Megumi. Yuji berkomentar kalau itu tadi adalah tirai yang menghalangi para penyihir untuk bisa masuk, dan mereka telah berhasil menghancurkannya. Megumi menambahkan jika pihak musuh telah menggunakan ketiganya, sedangkan untuk satu tirai dan dua diantaranya adalah palsu. Menurut Megumi, yang terpenting, mereka para penyihir bisa bergerak dan bebas di dalam Shibuya. Dia sendiri mempunyai sedikit pertanyaan untuk pria tua yang mereka kalahkan barusan, tapi sepertinya orang itu mengalami pingsan cukup lama. Megumi pun mengajak Yuji untuk sementara kembali dulu bersama Ino. Namun di luar dugaan, mereka malah melihat penyihir tersebut yang jatuh dari atap gedung. Dengan sigap, Megumi segera mengeluarkan Shikigami Noe-nya. Kemudian Shikigami burung tersebut terbang dan memberikan landasan agar penyihir itu bisa jatuh dengan aman. Yuji sendiri yang berlari di sebelahnya itu segera menangkap seniornya tersebut. Setelah melihat dengan seksama, membuatnya juga begitu terkejut melihat kondisi dari Ino. Sedangkan di atap gedung sendiri, Toji yang selesai dibangkitkan itu bertanya kepada neneknya, apa yang harus mereka lakukan setelah ini? Karena tirai yang mengurung Shibuya telah hancur. Nenek Ogami merasa jika Gojo Satoru belum muncul, dan itu sudah bukan menjadi masalah untuk mereka. Dia meminta cucunya untuk turun dan kemudian membunuh para penyihir yang ada. Akan tetapi, meski sudah diperintah seperti itu, cucu nenek tersebut masih saja diam. Lalu sambil emosi dan menoleh, Toji berkata jika dia tidak mau disuruh-suruh seperti itu. Kejadian tersebut membuat nenek Ogami begitu kaget. Dia bingung kenapa ini bisa terjadi, karena tadi dia hanya memanggil informasi dari tubuh milik pria tersebut saja. Mendengar hal itu membuat Toji jadi paham akan kondisi yang terjadi. Dia bercerita jika memiliki aturan sendiri, dan itu adalah larangan untuk jangan pernah memanggil informasi jiwanya. Tujuannya untuk menghindari skenario terburuk seperti sekarang. Dia bercerita kalau memiliki tubuh yang spesial, dan menurutnya jiwa cucu nenek tersebut telah kalah melawan tubuh milik Toji sendiri. Dan Ogami yang mendengar penjelasan itu berkeringat, seakan tidak percaya. Lalu dengan cepat, pria tersebut maju, seakan bersiap melancarkan serangan. Toji berkata jika barusan nenek itu menyuruhnya untuk membunuh para penyihir, dan dia pun menyimpulkan kalau harus membunuh nenek tersebut pula. Dan akhirnya Toji benar-benar menghabisi pengguna kutukan itu. Di dasar jalanan kota sendiri, Yuji yang emosi itu bertanya kepada rekannya soal kondisi dari Ino. Megumi memberitahu jika keadaan penyihir ini tidak baik-baik saja, meskipun dia belum mati. Kemudian Yuji berencana untuk naik kembali dan menghajar orang yang mengalahkan rekan mereka itu. Namun Megumi memintanya untuk tenang. Dia mengingatkan jika prioritas utama mereka adalah Gojo Sensei. Selain itu, tirai pembatasnya juga sudah hilang. Menurutnya, musuh yang berada di atas pastinya juga sudah kabur pula, dan lebih baik mereka segera membawa Ino keluar dari sini. Mendengar hal itu membuat Yuji jadi lebih tenang. Dia pun meminta Megumi untuk mengurus Ino, sedangkan dia sendiri akan maju menuju stasiun. Megumi yang mendengar hal tersebut berkata dalam hati, dia sebenarnya setuju dengan keputusan Yuji, tapi menurutnya pergi ke Shibuya sendirian akan sangat beresiko. Namun meski begitu, dia pun menerima permintaan tersebut.
Tapi dia juga berpesan kepada temannya itu. Yuji yang mendengar perkataan tersebut memotong dan menjawab kalau pastinya Megumi akan memintanya supaya dia tidak sampai mati. Megumi yang mendengar tanggapan itu terdiam jutek. Sambil tersenyum, Yuji meminta temannya itu untuk tidak perlu khawatir karena dia juga bersama Mekamaru. Walaupun dalam hatinya sendiri, Yuji berkata jika sampai sekarang Mekamaru masih belum memberikan respon kepada mereka. Kemudian, sambil membawa Ino dengan digendong oleh Shikigami Noe, Megumi berpesan jika setelah kembali, dia akan mencari temannya itu nanti. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Di sisi lain, ketika waktu menunjukkan pukul 9:44 malam, di dekat pintu keluar 13 dari stasiun Shibuya, di luar tirai ada Nanami yang terkejut melihat rekannya, yaitu manajer Ichichi yang telah tergeletak bersibah darah dan seperti sudah tidak bernyawa. Sedangkan ketika pukul 10:02 malam, di kereta bawah tanah Tokyo, jalur antara stasiun Meiji dan Shibuya, ada Uiwi yang duduk di atas suatu kutukan yang sebelumnya dia kalahkan. Bocah itu sendiri melihat pertarungan kakaknya dengan seorang villain. Sambil terus menyerang menggunakan kapak besarnya itu, Mei Mei bertanya, apakah pria tersebut tahu apa itu teknik kutukan? Itu adalah kemampuan untuk mengendalikan massa yang lemah. Sambil tersenyum, Mei menjelaskan kalau alasan itulah dia berlatih sejak kecil untuk bisa efektif ketika tidak menggunakan suatu teknik kutukan. Dan karena itulah dia bisa berdiri di sini dan berkata jika lawannya ini telah dia kalahkan. Pria tersebut meminta penyihir itu untuk berhenti. Dia memohon agar dibebaskan dan berjanji kalau setelah ini akan pergi juga. Namun Uiwi meminta pria itu untuk diam karena saat ini kakaknya sedang berbicara. Sambil tersenyum, Mei memberitahu jika dia sebenarnya sedang berbicara dengan dirinya sendiri, bahwa nilai seorang penyihir bukanlah pada teknik kutukan mereka, melainkan saat dia mencapai batas kemampuannya, kemampuan fisik dan menggunakan energi kutukan untuk meningkatkan kemampuan tubuh. Itu bukan seperti terus meningkat selamanya. Mei merasa kecewa, tapi justru karena itulah dia bisa kembali dan dapat menguasai teknik kutukannya. Dan dia pun berjaya menjadi penyihir tingkat 1 seperti hari ini. Pengguna kutukan itu cukup terkejut karena adik dari wanita itu malah memberikan tepuk tangan tanpa henti. Sambil menoleh dengan sinis, Uiwi meminta pria itu untuk melakukan tepuk tangan seperti dirinya. Tentu saja pria tersebut segera melakukan hal yang sama. Lalu sambil maju, Mei berkata jika sekarang waktunya untuk pria itu dia bunuh. Sambil ketakutan, pria tersebut bersujud dan meminta maaf. Dia berjanji akan berhenti membuat masalah. Maka dari itu, dia juga memohon agar diampuni. Mei bertanya kepada adiknya, nilai sebuah nyawa itu berbanding dengan apa? Sambil tersenyum, Uiwi menjawab, kalau itu nilainya adalah sama dengan seberapa bergunanya itu bagi kakaknya. Mei berterima kasih dengan jawaban tersebut. Dia memberitahu pengguna kutukan itu, fakta bahwa pria tersebut tidak bisa langsung menjawab seperti adiknya barusan adalah alasan utama kenapa dia bisa kalah di pertempuran kali ini. Lalu sambil menebas villain tersebut, Mei menambahkan jika baginya potensi manfaat adalah kehidupan itu sendiri. Tidak lama kemudian, dia juga menyadari jika tirai yang menyelubungi Shibuya telah hilang. Uiwi juga menghampiri kakaknya dan merasakan hal yang sama. Mei bercerita jika dia sedang membayangkan seberapa besar nilai hutang yang dia perbuat untuk Gojo Satoru. Karena itu membuat jantungnya jadi semakin berdebar-debar saja. Menghilangnya tirai yang membelenggu Shibuya membuat Kenjaku cukup terkejut. Dia tidak menyangka jika kondisi seperti ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan. Di sisi lain, ketika jam 9:40 malam, di jalanan Soto bukan murah, di luar tirai ada Nobara yang berlari bersama manajer Nita menuju stasiun. Namun tidak lama kemudian, penyihir itu meminta rekannya tersebut untuk berhenti. Ternyata mereka telah dihadang oleh seorang villain yang sebelumnya membunuh Ichichi. Dia adalah Shigemo. Sambil tersenyum, pengguna kutukan itu merasa bosan karena sebelumnya dia hanya bertemu dengan beberapa laki-laki saja. Tapi kali ini muncul lawan gadis dan itu membuatnya merasa senang. Nobara sendiri mengeluarkan palunya dan menunjuk pria tersebut. Dia meminta manajer Nita untuk bersembunyi karena setelah ini dia akan menyelesaikan urusan mereka dengan lebih cepat. Akhirnya pertarungan Kugisaki Nobara melawan Shigemo akan segera dimulai. Apakah penyihir Jujutsu itu akan memenangkan pertempuran? Atau justru Shigemo lah yang berhasil mengalahkan gadis tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 98 telah berakhir.
Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 98 yang intinya memperlihatkan Kugisaki Nobara yang berhadapan dengan Shigemo, salah satu pengguna kutukan bawahan Mahito dan komplotannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang menonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.